Total akuarium mungkin ada 65 akuarium ya. Kalau total semuanya mungkin ada ratusan ya, Pak? Oh, pasti ratusan. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Inspirasi Bakulan. Hari ini narasumber kita berbeda dengan narasumber kita yang biasanya. Kalau biasanya kita undang narasumber yang memiliki usaha kuliner, kali ini kita mengundang narasumber yang bermain di bisnis ikan predator. Ya. Ini narasumber kita, Pak Yere. Silakan diperkenalkan, Pak. Ya, halo teman-teman Inspirasi Bakulan. Nama saya Yeremia Widya. Saya owner dari Predator Go. Ini. Jadi Predator Go ini kita menjual berbagai macam ikan predator beserta kontengnya. Habis gitu kita juga menjual jasa berupa maintenance, juga menjual akuarium, media filter, dan terima beres ya, setup ya. Jadi jasanya yang secara keseluruhan pokoknya bayar selesai. Bayar selesai. Kita juga bisa bikin mega tank seperti Irfan Hakim gitu ya. Kita juga bisa buat seperti itu. Jadi kalau ada yang mau bisa langsung kontak aja ke Instagram Predator Go. Ya, ini teman-teman simbolnya Predator Go. Mantap. Nah, Pak Yere, ini kenapa ya kok memilih usaha itu kok yang aneh gitu loh, Pak? Berurusan dengan ikan predator. Itu tuh dari mana asal mula pemikiran ikan predator ini? Jadi gini Pak Antoni, saya ngelihat ini berdasarkan survei ya. Jadi kalau hobi yang paling banyak diminati di dunia untuk saat ini tidak ada yang ngalahkan, yaitu game. 10 orang pasti 10-10-nya pasti main game. Entah itu game online maupun game offline, ya kan? Jadi di saat pandemik seperti ini justru yang ramai kan malah game ya Pak Antoni ya. Iya, betul. Nah, orang-orang pada bosan, nggak ada hiburan, biasanya mereka ngabisin duit ke luar negeri, mereka jalan-jalan, mereka mungkin bisa ke warung kemana. Lah sekarang kan mereka bingung mau ke warung nggak bisa, kemana nggak bisa. Lah mereka akhirnya menggunakan uangnya untuk membeli cash dan lain-lain di di game itu. Tapi kan apakah mereka kesehariannya cuma ngegame aja kan? Enggak ya. Jadi nomor 1 ini memang betul di game, tapi nomor 2 itu yaitu hobi di hewan. Oke. Nah, hewan apa yang paling ramai diminati di dunia ini yaitu ikan. Jadi dari 10 orang paling enggak 8 orang itu pasti pernah main ikan. Kalau kenapa kok bisa gitu Pak Yeri? Nah, kayak sekarang apa perawatannya mudah atau gimana dibandingkan hewan lain? Perawatannya mudah, betul. Tapi kalau hobi ikan ini gini, saya tanya ke Pak Antoni ya. Ada nggak kayak Pak Antoni sendiri pasti pernah kan pelihara cupang? Iya, pernah. Nah, maksudnya orang-orang di tempat lain kan juga pasti pernah pelihara cupang ya. Iya. Soalnya kan gampang ditaruh, ikannya bagus. Iya, bagus. Nah, terus perawatannya pun ditinggal-tinggal, kita nggak takut untuk mati, betul ya? Betul. Nah, YouTuber aja seperti kayak Just No Limit itu kan papanya. Nah, pelihara cupang banyak itu kan karena memang nggak ribet gitu loh. Iya, betul. Karena memang nggak ribet, terus habis gitu enak dilihat. Nah, seperti itu. Yaitu kenapa saya mendalami untuk di bisnis ikan hias, karena bisnis ikan hias itu salah satu bisnis yang menurut saya ya menjanjikan gitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak orang yang ya nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall. Ya nggak mungkin kan sekarang pandemi gini terus tiba-tiba kita ngomong, oh aku mau beli baju bape, mau beli apa dan lain-lain yang mewah gitu kan. Dipakai juga nggak pengaruh. Siapa yang mau lihat? Iya. Nah gitu, siapa yang mau lihat? Jadi nggak ada gunanya. Justru malah mereka yang saat ini ngobrol, bingung mau jual kemana. Nah, di ikan hias justru mereka ingin mendatangkan seperti hiburan di rumahnya mereka sendiri. Gimana ya, kok nganggur ya, kok bosen ya. Nah, ada nuansa air gitu di dalam rumahnya. Jadi makanya
bisnis ikan hias ini menurut saya bisnis yang cukup menjanjikan gitu Bapak Khususnya Antoni. di ikan predator. Nah, kita main lebih spesifik ya Bapak Antoni ya. Karena ikan predator ini sekarang lagi booming ya kan. Betul. Nah, sebelumnya sih sebetulnya saya sudah main sebelum booming ini ya. Karena memang saya suka, saya hobi. Nah, saya lihat kok ada peluangnya gitu loh. Sedangkan banyak orang yang misalnya ketika saya ketemu di Jatim Park atau di tempat-tempat seperti Dufan, Ancol, Jakarta Aquarium ya, mereka bilang, wah ikan ini keren banget ya, wah keren ya kalau kita bisa punya di rumah ya. Nah, ikan-ikan eksotis seperti itu. Nah, banyak orang yang kepingin punya seperti itu, tapi mereka nggak tahu gimana. Nah, di situ kita menyediakan Bapak Antoni. Nah, yang disebut ikan predator itu sebetulnya ikan apa Pak Iri? Ikan predator itu ya pastinya ikan yang memangsa ikan lain ya. Oke. Jadi dia punya karakteristik memang ya kita nggak bisa bilang buas seperti apa ya, karena beberapa ikan yang seperti arwana banyak orang nggak ngerti itu sebetulnya ikan predator gitu. Ikan lohan pun ikan predator, cuman karena kita biasakan kasih makan pelet dan memang peletnya untuk progresnya lohan. Nah, itu makanya lohan kita sebut ya ikan hias, bukan ikan predator. Padahal di beberapa tempat lohan pun juga bisa dikonten dengan ikan predator, galak juga ikan itu. Oh gitu. Jadi lohan yang biasanya sendirian itu tuh bisa dicampur juga ya? Bisa dicampur. Sama tank-meat-nya dia ya? Betul, jadi tidak ada masalah. Karena kan basicnya lohan sendiri kan siklit ya Bapak Antoni ya. Dia disilangkan, dimutasikan sehingga menghasilkan siklit yang cantik seperti itu menjadi hias gitu. Oh, ada jenongnya gitu ya? Betul, warnanya kan juga ya kita bilang itu bukan warna yang alami ya. Itu kan warna yang kita cetak supaya menghasilkan, oh ini silangkan ini supaya menghasilkan warna yang bagus seperti itu. Oh, jadi sama kayak gapi kan. Betul. Cupang zaman sekarang itu kan banyak yang warna-warni itu karena hasil persilangan ya? Iya, hasil silangan dan hasil mutasi kita bilang ya. Gitu. Terus kalau ikan yang bisa nyala dalam gelap ada fosfornya itu termasuk predator enggak Pak Yiri? Oh, yang di laut itu ya Bapak Antoni Iya. ya. Ya itu memang ikan predator. Oke. Itu memang ikan predator. Kalau nggak salah disuntik sama apa? Salah satu zat dari ubur-ubur gitu. Jadi dia bisa nyala. Oh ya, betul. Itu. Betul. Yang ada lampunya di depan itu ya memang betul ikan predator. Gini Pak Yiri, saya mau tanya. Ikan predator itu tuh jenis-jenisnya itu kalau saya pernah lihat itu ada yang di atas, ada yang di tengah dan di bawah itu. Ya. Gimana Pak itu supaya bisa bersatu mereka itu? Dan contohnya ikan apa gitu tuh? Nah, jadi gini, Pak Antoni. Nah, ikan predator itu bagi jadi 3. Top, middle, dan bottom ya Bapak Antoni ya. Jadi gini nih teman-teman inspirasi bakulan. Ikan ini memang punya kawasan sendiri-sendiri ya. Jadi punya kawasan sendiri-sendiri. Nah, ikan ini jangan sampai kita punya ikan yang saling mengganggu. Kan kita nggak suka ya. Kita pengennya ikan itu hidup berdampingan, jangan sampai saling mengganggu. Nah, jadi ikan top ini misalnya kita kasih contoh aligator, arwana. Nah, kita lihat aligator dan arwana ini saling bersinggungan apa enggak. Jadi mereka ini tempur apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya tempur, kita harus pilih salah satu. Mau view-nya apa gitu, Bapak Antoni. Lalu misalnya ikan middle, kita bisa pilih ikan middle itu ikan middle yang seperti apa. Misalnya kita pilih ikan middle Oscar dicampur dengan peacock bass. Nah, itu masih oke. Tapi kalau ikan middle-nya kita minta, oh saya mau ikan middle-nya Piranda, wah itu aja sudah susah. Karena harus berkelompok juga. Karena harus berkelompok, nah itu repot. Atau kita minta Wolffish Aymara yang notabene dia harus single tank. Nah, itu juga susah. Jadi kita harus pilih-pilih. Misal juga contoh di bottom. Bottom kan kalau orang-orang suka kan biasanya dikasih pari ya Bapak Antoni ya. Iya. Pari jenis black diamond, jenis pearl. Nah, biasanya tidak ada masalah selama kita ngasih makannya tepat. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita campur dengan bicir atau ikan naga, ikan palmas, kalau sampai kita salah kasih makan, habis gitu mereka rebutan, nah pari ini bisa gigit-gigitan. Nah, itu cara makannya nih sampai ke bottom itu gimana Pak caranya? Kan nanti kemakan yang atas duluan. Nah, jadi biasanya kalau kita ngakalin ya, kita pakai paralon.
Apa itu Pak? Pakai paralon besar, pakai pipa. Oh, pipa paralon. Kita masukkan ke paralon itu, makanannya turun nanti. Oh, jadi ke dasar. Ke dasar. Ke bawah. Betul. Kalau enggak kita kenyangan dulu yang di atas. Oh. Gitu. Jadi yang atas menunya apa, yang bawah menunya apa, nanti pasti gitu. Pak Yeri, setahu saya kalau ikan predator itu kan dikasih makan seperti daging-dagingan ya Pak ya? Iya, betul. Itu kan membuat akuarium cepat kotor dan zat amonia dari akuarium itu kan cukup banyak. Itu gimana cara mengatasinya itu Pak? Jadi begini Bapak Antoni, banyak orang yang nggak ngerti kalau filtrasi itu penting ya. Jadi kan kebanyakan kita ngomong 60% dari hobi yang nggak ngerti. Mereka cuman pelihara dan kita ngomong pakai kotak filter yang dari itu ya, dari pabrikan itu ya, kalau beli satu set itu ya. Sedangkan itu kan cuman pakai kapas. Lah sebetulnya nggak ada masalah sih selama kita ganti-ganti kapasnya itu rutin ya, dan ganti airnya rutin. Cuman kalau di predator, karena Pak Antoni tadi sudah bilang tingkat amonianya tinggi, ya betul, kita pakai tetap media biologi. Bahkan ada sekarang sistem yang baru yang teman saya berikan contoh dari Pak Giovanni Soendi ya, itu double filter. Jadi ada sistem dry sama sistem wet. Jadi untuk kita supaya nggak keganggu, nah yang bagian atas kita pakai keringan, air ditembak dari atas, dipancurkan, ya kan, berapa lubang, itu kita kasih kapas putih aja Bapak Antoni. Nah langsung air itu meluncur ke bawah, setelah difilter, disaring sama kapas bersih itu, turun dia ke bawah. Nah yang bawah ini kita kasih biologis seperti batu apung, kristal bio, bioring, biobol, dan lain-lain, tergantung kita cocoknya yang mana ya Bapak Antoni. Karena untuk mengurai amonia itu tadi ya, betul, bakteri ya. Untuk mengurai amonia dan menjadi rumah bakterinya ya. Gitu. Boleh dijelaskan dulu ke teman-teman Pak Yeri, amonia itu sendiri apa sih? Terus bahayanya apa terhadap ikan itu? Jadi amonia itu sebetulnya, kita ngomong simpelnya aja ya. Jadi simpelnya, amonia itu kadar pembuangan dari ikan ya. Oh, seperti fesesnya gitu ya? Ya, yang apa namanya, yang membuat pH air itu bisa berubah, salinitas air bisa berubah, dan otomatis kesehatan ikan juga berpengaruh terhadap amonia. Gitu. Amonia ini dikatakan oke apabila ikan-ikan kita ini masih kita bilang sehat ya. Tapi kalau ikan-ikan kita ini sudah kayak renangnya nggak enak, gatel, habis gitu ikannya itu bener-bener sudah nggak nyaman. Nah itu kita memang harus WC. WC itu singkatannya apa? Water change. Kita harus kuras gitu. Jadi amonia ini bisa dilihat sebetulnya dari warna air yang sudah kita ngomong nggak enak dilihat ya. Jadi keruh gitu ya? Agak keruh seperti itu ya, itu kita sarankan untuk ganti. Dan kalau kita jarang kuras, tipikalnya kita orang jarang kuras, jangan pernah kuras lebih dari 50% ya Bapak Antoni ya. Jadi untuk teman-teman inspirasi bakulan yang sering menjadi kesalahan para penghobi itu mengganti air benar-benar drastis. Nah itu menurut saya sangat fatal. Nah jadi menurut saya selama ini yang saya lakukan, saya ganti air sekitar 20-30%, maksimal 50% apabila itu kotor sekali. Nah karena kenapa? Ketika ikan yang sudah ditaruh di tempat itu nyaman, lalu tiba-tiba diganti drastis, otomatis ada pergantian pH, kaget. Nah, dan lain-lain. Nah, biasanya itu pernafasannya terganggu. Lalu kan begitu diganti air kan otomatis lendir lamanya masih ganti lendir baru. Nah, itu nggak cocok, shock gitu. Nah, itu untuk penggantian air itu mungkin teman-teman mau tanya ya, per berapa lama sekali, Pak? Kurang lebih. Kalau per berapa lama sekali ya, itu tergantung juga dari kepadatan ikan ya Bapak Antoni ya. Kalau kita padat sekali ya disarankan bisa ya paling bagus memang setiap hari. Setiap hari itu yang paling bagus, kita anjurkan memang setiap hari. Cuman kalau setiap hari, misal tinggi akuarium itu 60 cm ya, berarti kan tinggi air kurang lebih 55 cm. Kalau setiap hari cukup 2-3 cm selesai. Kita cuma sedotin pupnya aja, sudah selesai.
Jadi debit airnya nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau kita setiap hari kan, ya kita ngomong capek ya, Bapak Antoni ya. Lah kita ngomong seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Kalau seminggu 2 kali, kita cukup kurangi air sekitar 5 cm sampai 10 cm untuk sekali kuras. Tapi kalau untuk seminggu sekali disarankan 20 cm. Wah, teman-teman bener-bener banyak info sekali ya mengenai bagaimana cara merawat ikan. Jadi intinya kalau saya tangkap dari omongannya Pak Yere, ini merawat ikan itu bukan merawat ikannya teman-teman. Kalau kita pelihara anjing, kita perhatikan anjingnya, kita rawat anjingnya. Betul. Kalau ikan berarti kita rawat airnya ya Pak? Betul. Kurang lebih seperti itu ya? Ya, karena memang di ikan kita, pemain ikan apapun ya, yang kalau kita ngomong jago, ya memang rawatlah airmu maka ikanmu akan sehat. Jadi filtrasinya yang perlu ya? Betul, filtrasi. Sebetulnya kalau untuk mesin harus bermerek apa tidak dan lain-lain itu kan tergantung dari kemampuannya buyer dan juga kebutuhannya customer. Nah, tapi kalau lepas daripada itu, yaitu kita juga harus sering ganti air. Terus kalau memang kita sudah terlalu lama, ya kita tambahin garam untuk supaya salinitasnya terjaga. Terus habis gitu jamur-jamur dari ikan itu juga lebih sedikit ya karena adanya garam itu. Garam itu harus garam khusus untuk ikan atau garam rumah gitu bisa dikasih? Harus garam khusus ikan, harganya murah kok Bapak Antoni. Oh, jadi di toko-toko pet shop itu nanti ada garam khusus ikan ya? Di toko-toko pet shop ya, kita zaman sekarang kan jangan Tokped, Shopee, nah itu mereka menjual kok. Nah Pak Yere, kalau sepengetahuan saya teman-teman ini kan sekarang mungkin banyak yang hobi ikan hias seperti arwana khususnya. Betul. Arwana kan termasuk predator Pak. Ya. Nah seringkali mungkin masalah dari teman-teman ini kalau arwananya cuma satu itu bosen Pak. Boleh nggak dicampur arwana itu sama arwana lain atau sama ikan lain gitu Pak? Nah, ini jadi gini Bapak Antoni. Ya. Buat teman-teman inspirasi bakulan, sebetulnya kan arwana ini ada 2 jenis ya teman-teman. Banyak sih sebetulnya, kalau kerabat-kerabatnya banyak. Cuman kita ngomong yang populer aja ya Bapak Antoni aja ya. Jadi ada arwana berekor pedang seperti arwana silver. Nah, lalu arwana yang ekornya ekor kipas. Nah, yang populer itu memang arwana ekor kipas yang banyak di pasaran karena ada beberapa macam. Ada arwana Myanmar, arwana Australia, arwana dari Papua, kita punya Jardini, kita juga punya arwana Golden Pino dari Kalimantan, kita punya Red Banjar, Yellow Banjar, Golden Red, Super Red. Nah, itu memang arwana-arwana yang sudah sangat populer ya teman-teman di pasaran Indonesia maupun di global gitu, di luar negeri. Nah, untuk bahas masalah konten dari Bapak Antoni ini sebetulnya kalau kita peliharanya arwana tipikal ekor pedang, selama ini tidak ada masalah. Even 2 ekor tidak ada masalah. Jadi untuk khusus arwana ekor pedang yaitu silver sama silver black itu tidak ada kendala untuk masalah konten karena memang dasarannya itu bukan arwana yang terlalu teritorial. Nah, tapi yang jadi masalah itu arwana ekor kipas jenis apapun. Jadi disarankan untuk arwana ekor kipas ini minimal kita kasih satu akuarium itu 7 ekor dan 7 ekor dan akuarium jangan terlalu lebar-lebar sekali dan juga jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu lebar kita harus nambah arwananya. Kenapa? Karena dia kelihatan satu sama lain. Otomatis mereka akan cari siapa alfa. Jadi di dalam tank ini tadi saya belum jelaskan ya Bapak Antoni ya. Jadi di dalam akuarium itu pasti ada yang namanya alfa. Alfa itu dia yang akan monitor terus, dia yang akan ganggu terus karena dia jadi pemimpinnya. Nah, di dalam tank itu pasti ada. Lalu ada second alpha yang pasti mereka tempur sama alpha ini. Jadi kadang mereka rolling ganti-gantian gitu. Lah, lalu ada satu lagi itu mereka yang nggak bisa diganggu, mungkin karena badannya sudah besar, dia nggak mau jadi alpha. Nah, kadang-kadang diem aja, tapi nggak ada yang berani ganggu. Oh gitu. Gitu. Dan juga ada yang dibully. Nah, mereka yang sisanya itu mereka yang akan dibully sama dua alpha ini. Gitu. Jadi makanya kenapa kita bilang harus banyak, karena kalau misalnya cuma 4 ya kan, ada 2 jadi alpha ya korbannya 2 ini bakalan remuk gitu, hancur. Itu. Jadi kalau untuk melihara arwana mungkin disarankan
akuariumnya yang harus tepat ya Pak Yeri? Tepat, ukuran akuarium memang harus tepat. Jadi kalau akuarium nggak tepat, ya berakibatnya fatal ya, bisa kematian, cacat. Nah itu yang kita harus hindari. Padahal itu sama-sama arwananya. Kalau yang beda, yang misalnya dicampur yang ikan lain gimana? Nah gini, untuk arwana ini saya jelaskan dulu ya Bapak Antoni ya. Jadi arwana ini kita bilang bisa dikomteng, tapi dengan syarat ya, kita belinya satu saudara yang memang sebelumnya waktu ketika lahir itu sudah dikumpulkan. Oh gitu. Karena kalau mereka dipisah dengan arwana lain yang sudah biasa di single, wah karakternya berubah. Jadi ikan yang single ini akan gajar terus arwana yang komteng ini. Jadi waktu lahir dari mulut bapaknya itu langsung disikat semua, diborong gitu ya? Diborong, jadikan satu tank. Sebetulnya bisa dengan ikan arwana lain yang ibaratnya masih digabungkan. Oh, yang masih kecil? Iya, sama-sama masih kecil dan sama-sama ibaratnya mereka sama-sama, oh ini digabung. Nah, dicampurkan tidak ada masalah. Tapi kalau begitu kena yang single yang sudah disendirikan, wah itu bahaya sekali. Teritori ya dia? Iya, karena dia sudah biasa kan, aku sendiri dapat makan dari owner juga langsung. Nah begitu dikomteng otomatis kan ikan itu khususnya arwana ya, dia langsung merasa terancam gitu loh. Wah ini pesaingku gitu. Nah itu Bapak Antoni. Nah kalau dilihat dari pengalamannya Pak Yeri ini kan sepertinya sudah panjang sekali ya dalam dunia ikan predator. Itu sudah berapa lama Pak? Dari tahun berapa Pak Yeri main ikan predator? Kalau saya ini dari tahun 2016. 2016 Betul. Main predator. Tiba-tiba langsung main predator atau sebelumnya itu tuh ada background story yang mendasari kok ke predator ini ya. Jadi gini Bapak Antoni, dulunya itu waktu saya SD, dari emak saya ya, dari nenek saya ya. Nenek saya ini suka sekali main ikan koki. Nah, suka warna merah, kita bilang suka warna merah, tapi nggak suka ikan yang sadis gitu. Nah, waktu itu saya juga ya karena emak saya suka dan punya akuarium lebih, akhirnya saya itu dikasih. Lah, ternyata saya niat gitu loh. Oh, saya itu suka, saya kasih makan. Cuman setelah saya lihat itu kok membosankan gitu loh, makannya gini, karakternya kok seperti ini. Ya saya bukan menjelekkan ikan koki ya, saya suka ikan koki kok gitu. Cuman saya tertantang ya istilahnya, monoton ya. Lebih tertantang main predator. Nah betul, tapi sebelum itu saya enggak langsung predator kok Bapak Antoni. Jadi gitu. saya itu lihat lele sapi. Jadi lele bule ya, kalau Pak Antoni tahu yang belang-belang ada putih hitamnya itu Doraemon itu? Bukan, jadi lele biasa sapi. Nah itu saya lihat di Beratang kok lucu ya, warnanya ini bener-bener eksotik karena kan dia mutasi ya, mutasi genetik lah. Saya minta sama mak saya mau beli ini gitu, kok menarik lucu. Saya beli itu, wah ternyata setelah dikasih makan kan lele itu rakus ya. Maksudnya lele ya itu kan sebetulnya lele kali yang mutasi. Iya betul. Nah ya itu saya ngeliat rakus dari beli kecil segini jadi besar. Lah setelah itu kok saya ini melihat-lihat di internet kok ada yang motifnya lebih bagus lagi, modelnya kok lebih sangar, lebih keren gitu loh, dari Amazon. Wah ternyata mereka bisa besar. Dari situ saya tertarik, wah ikan ini bener-bener ikan yang menarik ya. Lah akhirnya saya senang dengan predator itu. Waktu itu di dekat rumah nenek saya ada toko ikan kecil di Gubeng. Nah itu kalau teman-teman yang sering beli pakan burung jangkrik di hook, nah itu hook sebelahnya itu ada toko itu. Oh kecil toko. Ya toko biasa, toko eceran. Saya dulu waktu main ya di situ. Saya lihat ikan predator pertama yang saya beli itu Tiger Catfish, TSN, Tiger Shovel Nose. Nah saya lihat, wah ikan ini cantik banget ya, ada 2 ekor waktu itu. Lah waktu itu karena saya memang sudah pingin beli itu, ngebet ya kan. Nah saya tanya, berapa Pak harganya gitu. Dia bilang 25.000 gitu. Wah ya nggak terlalu mahal ya. Langsung hari itu saya beli. Dari situ saya senang sekali sama predator. SMP waktu itu ya. SD saya main yang lele itu, SMP saya main sekitar
3 tahunan main di ikan predator. Akhirnya saya beli reptil catfish, alligator dan lain-lain karena kan waktu itu saya masih pemula ya. Gitu, saya nggak tahu ikan-ikan yang ekstrim-ekstrim gitu, nggak tahu. Lah setelah itu ya saya sempat vakum gitu loh, sempat bosen kok ikannya gini-gini aja, padahal saya sendiri yang kurang cari informasi kalau ternyata ada ikan macam-macam gitu. Saya sempat main ke reptil, itu main 8 tahun di reptil, jadi semua reptil saya udah pernah nyoba. Pertama saya main di leopard gecko, habis gitu saya main selanjutnya di monitor ya kayak jenis-jenis nyambe, bosen main di ular, habis gitu habis di ular ternyata ya bau ya. Ular bagus tapi gitu kita nggak bisa menikmati. Setelah saya pikir-pikir ya, saya ikut kontes, saya ikut gitu, saya lihat gini, wah di tempat saya ini dimasukkan di toples, saya nggak bisa taruh di akuarium, ditaruh di akuariumnya rusak. Saya mikir, waduh gimana ya, saya nggak bisa nikmatin. Titik saya pensiun di reptil itu karena ketika di expo saya duduk gini, saya waktu lihat di box akrilik ya, ada kontes gecko kan ya, saya lihat, wah yang menikmati ini bukan saya, yang menikmati ini orang lain. Saya sendiri takut megang gecko kontesan, saya takut putus, takut sakit lah. Mereka yang punya uang, mereka tinggal datang beli selesai. Wah, duh, di tempat saya toplesin gitu loh. Dirawat baik-baik gitu ya, Pak? Ya, dirawat baik-baik, kita jaga-jaga, dirawat jaga-jaga ya Bapak Antoni ya. Nah, jarang kita lihat lah, kita lihat aja ya cuma untuk kasih makan selesai gitu loh. Jadi saya pikir kok nggak bisa dihias ya, maksudnya kok di model kayak gini aja, dimasukin toples aja gitu loh. Lah menariknya di mana? Sorry ya teman-teman, bukannya saya menjelekkan, tapi ini dari segi saya. Iya, setiap orang kan beda-beda. Betul. Ya? Nah, saya tidak merasakan seninya di situ. Betul, saya merasakan seninya di handling ya, di megang. Karena kan ikan kita nggak bisa mungkin loh ikan pegang kita ya mati, Pak. Mati ya. Nah, jadi seninya hewan-hewan seperti itu tuh di sensasi sama di kita interaksinya. Lah, tapi setelah saya lihat, waduh kok kayaknya saya nggak cocok. Lah, saya nyoba lagi kembali. Waktu itu kuliah semester 2 mungkin ya. Semester 2. Nah, saya itu kok melihat, wah ada ikan apa ini? Nah, itu saya kembali lagi, itu kita beli namanya Vitatus tigerfish. Jadi itu ikan dari Afrika. Ikannya saudaranya Goliath. Kalau Pak Antoni tahu yang giginya tajam-tajam itu. Giginya. Nah, betul, Goliath tigerfish ini yang Vitatus, jadi kayak semacam kerabatnya Goliath gitu loh. Kok pas itu harganya juga murah. Langsunglah saya beli akuarium, saya beli kanister, saya setup. Dari situ saya mulai kembali lagi. Jadi itu sekitar tahun berapa ya? 2013 mungkin ya. 2013 saya hobi, bukan saya jualan ya, saya hobi. Senang ya sambil jualan. Orang ikan biasanya ngomongnya koleksi dodol. Nah, jadi saya hobi, yang saya senang saya simpen, yang saya nggak senang atau saya sudah bosan saya jual. Iya, untuk ganti koleksi ya Pak. Betul, dulu mikirnya gitu. Karena dulu mungkin akuarium masih terbatas. Betul, akuarium dan lahan masih terbatas. Terus kok setelah saya jalani ini kok saya pikir-pikir kok lumayan ya, maksudnya masuknya dapatnya juga lumayan lah. Akhirnya setelah itu saya coba, setelah lulus saya pikirkan, orang tua bilang kamu coba kerja ikut perusahaan dulu gini-gini lah. Saya itu merasa kok capek ya, kita dari kecil playgroup, SD, SMP datang harus pagi jam 7 oleh ujian, kalau ndak ikut ujian ndak lulus gini kok bosen gitu loh, hidup kok boring banget. Saya rasa kok ya kita mengikuti sistem kan hidup kayak gitu. Jadi kok betul. Tak rasa kok waduh ini kalau koyok gini terus ya mati ya gak karu-karuan. Saya mikir gitu sih, maksudnya kok bosen banget gitu loh, nggak ada tantangannya. Lah saya coba usaha sendiri. Nah, kalau teman-teman inspirasi bakulan terutama daerah wilayah Surabaya yang hobi ikan, saya itu pernah buka setelah saya lulus ya, sekitar
Ya setengah tahun lah saya cari inspirasi, saya mikir, sekaligus saya nyambi-nyambi kerja jadi kolektor itu ya Pak Antoni ya. Lah akhirnya saya memutuskan untuk buka, saya mau serius di ikan. Saya buka toko ikan di Pasar Ikan Hias Gunung Sari lantai 2. Jadi ceritanya saya waktu itu cari mau buka di mana ya. Lah akhirnya di Gunung Sari situ saya buka tahun 2000 berapa itu 2016 ini 2016 ini kita jalan di sana 2 tahun sampai akhir 2018 kalau enggak awal 2019 gitu Bapak Antoni. Loh Pak, Gunung Sari itu kan kalau nggak salah merupakan toko pasar ikan hias terbesar di Surabaya ya Pak Yeri? Ya karena kan diresmikan dengan pemerintah itu ya. Oke, jadi Pak Yeri sempat buka di sana? Betul, saya sempat buka karena saya pikir-pikir untuk cari nama ya Bapak Antoni ya. Soalnya kan sebetulnya sebelumnya bukan untuk cari nama ya, memang saya ingin coba ya jadi salah satu punya showroom di situ gitu ya. Mungkin nanti kalau ada rezeki saya buka di tempat lain seperti ruko dan lain-lain gitu loh. Nah ternyata setelah saya buka di sana ya cukup oke. Cuman memang harus dibandingin harus diselingi dengan online. Kalau nggak gitu kita ngandalkan di sana jujur kurang seberapa kenceng ya Bapak Antoni ya. Jadi setelah 2 tahun saya di sana, saya juga coba-coba belajar bagaimana sih caranya jualan di pasar itu seperti apa. Lah setelah itu tiba-tiba uang sewanya itu naik dia kan gitu ya, dinaikkan. Lah setelah itu uang retribusi dan lain-lain listrik itu tiba-tiba naik. Saya sampai heran, waduh ini naiknya kok banyak banget ya kan, sedangkan saya baru memulai ya, otomatis kita belum jago ya, kita belum jago untuk selling dan lain-lain. Lah setelah saya lihat-lihat ya kan, akhirnya saya memutuskan untuk quit dari Gunung Sari. Lah saya pikir-pikir quit dari Gunung Sari ini kan kita nggak ada lapak, berarti kan nganggur gitu loh. Nah sebagian memang masih ada tempat di rumah pasti kan untuk stok ya. Lah tiba-tiba sebelah rumah itu ownernya bangkrut, menjual rumahnya ya, lalu menjual rumahnya. Nah dari situ saya rundingan sama orang tua, akhirnya sepakat untuk diambil rumah itu ya, di sebelah itu. Nah dari situ ya itu saya coba bayar ke orang tua saya aja. Mengangsur dia. Ya, jadi ya bukan mengangsur, saya bayar sewa gitu Bapak. Bayar sewa. Nah, kayak bayar listriknya, bayar anunya. Ya, setelah saya coba di situ ya kan, ternyata biayanya itu bisa dikatakan pertama-pertama tuh lebih murah Bapak Antoni daripada di Gunung Sari. Lah saya pikir tempat sekecil itu dibandingkan ini kan jauh lebih luas. Lebih worth it ya. Iya, dan itu pas sebelah rumah saya. Jadi kan saya pikir-pikir, nah kalau di sana saya ada apa-apa, wah jauh sekali saya pergi ke sana. Karena rumahnya Pak Yere di Surabaya Timur, itu di Surabaya Barat. Betul. Saya ini pernah saya ini jatuh ya. Ini masih ada bekasnya ini ya teman-teman ya. Jadi saya pikir-pikir, waduh, saya jatuh, saya sampai di terapi. Saya waktu itu naik motor memang ya. Nah saya pikir-pikir, waduh, ini kalau kayak gini terus ya lama-lama saya capek di Gunung Sari ini. Dan lagian tempatnya sangat jauh. Pas itu juga kebetulan pegawai itu tiba-tiba keluar dadakan gitu loh. Saya bingung, loh kok kenapa ya gitu. Lah setelah itu diputuskan untuk tinggal di sebelah rumah. Nah sekarang Pak Yere punya berapa akuarium di satu rumah itu? Nah awalnya nggak banyak ya Pak Antoni ya, awalnya nggak banyak. Dari orang tua bilang jangan banyak-banyak loh ya, kalau usaha bisnismu berkembang lebih bagus baru kamu apa nambah lebih banyak ya kan. Awalnya nggak banyak Pak Antoni, awalnya itu hanya sekitar ya 15-an ya Pak Antoni. 15 akuarium. 15 akuarium ya. Jadi itu dulunya waktu awal itu kita buka dari garasi
ya kan? Di garasi Di rumahnya Pak garasi, Yiri. betul, yang rumah pribadi. Rumah lamanya ya. Rumah lamanya, dan di tempat yang baru juga sama, kita juga buka di garasi. Karena kan nggak dipakai siapa-siapa, jadi ya sudah kita taruh di situ. Tapi saya setelah berbisnis kok berkembang. Jadi dari 15 akuarium itu untuk sekarang total akuarium mungkin ada 65 akuarium ya. 65 akuarium. Ya. Wih, banyak sekali ya teman-teman. 65 akuarium. Lah per akuariumnya itu sendiri kira-kira ada berapa ikan Pak Yiri? Ada yang sendiri seperti arwana untuk display untuk kita jual supaya dia mulus lah ya kita bilang ya. Ya. Nah itu mungkin sekitar 5 akuarium ya yang untuk arwana sendiri. Kalau untuk yang lain-lain ada yang isinya banyak gitu. Oh jadi kalau total semuanya mungkin ada ratusan ya Pak? Oh pasti ratusan. Ribuan ya mungkin. Pasti ratusan. Ya kalau ribuan sih belum ya, karena kita bukan main ikan-ikan yang kayak neon tetra dan lain-lain itu ya, itu mungkin ikan-ikan kecil. Betul. Ya. Jadi keratusan ya pasti ada. Kalau ratusan pasti ada. Nanti teman-teman yang mau lihat akuariumnya Pak Yiri 65 biji itu komen di bawah ya. Nanti kalau misalnya komentarnya banyak, kita datang ke rumahnya Pak Yiri. Siap. Oke. Nah, teman-teman, kalau menurut cerita dari Pak Yiri ini sendiri ya, segala sesuatu tuh bermulai dari hal yang kecil. Jadi yang penting tuh mulai dulu teman-teman, baru lama-lama berkembang menjadi besar. Betul. Jadi buat kalian yang mau menjadi pengusaha apapun, mau pengusaha ikan hias ataupun makanan, mulailah dengan yang seadanya dulu. Betul. Baru bertahap berkembang menjadi lebih besar lagi. Betul. Sama seperti cerita inspirasi dari Pak Yiri yang dari awalnya hanya diberikan akuarium 1 biji oleh neneknya, yaitu akuarium ikan koki, dan kini sekarang memiliki kurang lebih ratusan ikan predator. Betul. Dan predator itu nggak murah loh teman-teman. Jadi bisa dibayangkan seberapa pesat pertumbuhannya Pak Yiri dari dia kecil sampai sekarang. Tapi itu semua dilakukan secara bertahap. Yang penting melangkah dahulu. Nah, terima kasih Pak Yiri soalnya sudah mau datang di Inspirasi Bakulan. Siap Bapak Antoni. Ya. Isinya daging semua. Daging semua. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman Inspirasi Bakulan mengenai cara pembuatan akuarium yang benar, filtrasi, dan jenis-jenis ikan predator. Nanti kita tampilkan foto-fotonya dan video-videonya dari tokonya Pak Yiri. Semoga teman-teman bisa terinspirasi melihat video-video itu. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman.